Ribuan umat muslim di Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan ibadah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Falah Kodeko Simpang 4 Senin pagi. Gubernur Kalsel Sabirinur menyerahkan bantuan hewan kurban sapi jenis Brahman berbobot 816 kg pada Idul Adha tahun ini. Puluhan off-roader ambil bagian pada ajang Bayangkara Adventure Off-Road 4x4 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Halo pemirsa, selamat pagi bebuhan pian sabrataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar News Kalsel hari ini, Selasa 18 Juni 2024, saya Yodi Widani. Inilah seputar News Kalsel selengkapnya. Ribuan umat muslim di Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan ibadah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Falah Kodeko Simpang 4 Senin pagi. Di masjid ini pula Wakil Bupati Muhammad Rusli membaur dengan masyarakat. Sementara Bupati Zairul Azhar menjadi jamaah sholat Id di Masjid Darul Azhar Baru Benawa. Ribuan umat muslim tampak memenuhi Masjid Agung Al-Falah Simpang 4 Senin pagi. Saking membludaknya jamaah hingga meluber ke pelataran dan jalan raya. Sholat Id dimulai sejak pukul 7 WITA, jamaah tampak khusyuk menunjukkan ibadah sholat lebaran kurban ini. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Bumi Bersujud. Salah satunya Wakil Bupati Tanah Bumbu Muhammad Rusli bersama keluarga. Sementara secara terpisah Bupati Tanah Bumbu Zairul Azhar melaksanakan sholat Id Idul Adha di Masjid Darul Azhar Batu Benawa Simpang 4. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Ambosaka dan sejumlah kepala SKPD di lingkup pemerintah kabupaten. Sholat Id di masjid ini dimulai pukul 7.15 WITA. Diimami Sekretaris MUI Tanah Bumbu Ustadz Abdul Basit dan khotib disampaikan Ustadz Hidayat. Bupati Zairul Azhar di depan ribuan jamaah mengajak semua umat muslim untuk menghayati momen Hari Raya Idul Adha ini, seraya tunduk sepenuhnya pada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seraya merenung kembali ketauladanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah teruji memiliki keikhlasan, kekuatan hati, dan ketaatan mutlak terhadap Allah. Ketika mendapat wahyu ilahi melalui mimpi yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra terkasihnya, Nabi Ismail alaihi salam. Sungguh menjadi sebuah ujian keimanan yang amat sukar dan berat dilaksanakan jika dilihat dari segi kemanusiaan. Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini Zairullah berharap dapat memaknai dan memetik hikmah dari peringatan Idul Adha kali ini. Tidak hanya sebatas proses ritual saja, tetapi menurut Bupati juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat sebagai media meningkatkan hubungan silaturahmi dan ibadah, serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan diakhiri dengan takbir. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu beragam kegiatan dilakukan masyarakat Tanah Bumbu dalam meramaikan dan merayakan Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah kali ini usai melaksanakan ibadah sholat Id. Di antaranya silaturahmi ke tempat keluarga, ziarah, open house, hingga yang selalu menjadi tradisi Idul Adha yakni penyembelihan hewan kurban. Usai melaksanakan ibadah sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah, masyarakat Batu Benawa, Kecamatan Simpang 4 dan sekitarnya menghadiri open house kediaman Bupati Tanah Bumbu Zairul Azhar, yakni di Istana Anak Yatim Darul Azhar Senin pagi. Selain untuk bersalaman dan bermaaf-maafan, warga juga menikmati beragam menu hidangan lezat yang disajikan tuan rumah. Mereka mengaku senang bisa silaturahmi bersama kepala daerah sekaligus menikmati masakan khas Lebaran. Salah satunya Syahrin, warga Batu Licin yang baru kali pertama berkunjung ke kediaman Zairul Azhar. Menurutnya kegiatan ini sangat positif untuk mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Mungkin kegiatan seperti ini akan selalu dilaksanakan setiap tahunnya, mengingat
pentingnya untuk bersilaturahmi. Kadang kita lupa dengan waktu kebersamaan bersama orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Sementara di tempat terpisah, warga Kelurahan Kampung Baru RT 7 Kecamatan Simpang 4 antusias merayakan Lebaran Idul Adha dengan rangkaian penyembelihan hewan kurban di lingkungan mereka. Sebanyak 3 ekor sapi jenis Brahma atau lazim warga Banua menyebutnya dugul. Warga sempat kesulitan menyembelih karena hewan kurban melawan saat akan disembelih. Proses ini pun menjadi tontonan. Menurut pembina Majelis Taklim Nur Mustafa Syamsuddin, pihaknya mempersembahkan hewan-hewan kurban ini untuk dibagikan kepada masyarakat yang layak menerima. Kita utamakan mereka yang tidak pernah atau dalam artian yang kurang mampu. Intinya adalah kita lihat daripada perjuangan Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan menyembelih anak beliau, ya kan, tiba-tiba diganti dari seekor domba. Ini adalah wujud daripada kita menjalankan semua itu daripada perintah Allah. Syamsuddin yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tanah Bumbu ini juga menambahkan, kegiatan kurban ini sebagai wujud rasa untuk berbagi kepada sesama. Dengan memanfaatkan momentum Hari Raya Kurban sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Kalsel Sabiri Nur menyerahkan bantuan hewan kurban sapi jenis Brahman berbobot 816 kg pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Diharapkan daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat bisa bermanfaat dan mendapat berkah. Gubernur Kalsel Sabiri Nur didampingi istri Raudatul Jannah menyerahkan bantuan hewan kurban pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Senin pagi. Penyerahan sapi jenis Brahman berbobot 816 kg ini turut disaksikan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin, serta Ketua Badan Pengelola Sabilal Muhtadin Kiai Haji Darul Qutni bersama Sekretaris Banlo Syamsul Rani. Sahbirin berharap daging kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat bisa bermanfaat dan berkah. Kemudian apa yang dilakukan di Hari Raya Idul Adha ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Hewan kurban yang hari ini diprosesi disembelih ini tentunya nanti akan ditimbang kemudian dibagi kepada masyarakat kita dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat buat kita semua dan kita. Sementara itu Kiai Haji Darul Qutni menyebutkan pada penyelenggaraan ibadah kurban tahun ini hewan kurban yang diamanahkan untuk disembelih dan dibagikan kepada pihaknya sekitar 29 ekor yang berasal dari instansi dan perorangan. Sementara pemotongan hewan kurban dilaksanakan Selasa hari ini di Rumah Potong Hewan Basirih, Kota Banjarmasin. Pelaksananya apa bilang Pak? Rencana kita tahun ini beda, memang menyembelih tidak di sini lagi untuk kebersihan di sini dan juga kebersihan pelaksanaan, yaitu kita di RPH di apa? Di Basirih ya. Basirih. Terkait jumlah kupon yang akan dibagikan, pihak panitia sudah menyediakan 2.000 kupon lebih. Masyarakat bisa mengambil daging kurban nantinya mulai pukul 14.30 WITA hingga selesai. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menyerahkan 50 ekor sapi kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, sapi berjenis limusin seberat 1.000 kg milik Kapolri Jenderal Listio juga diserahkan langsung Kapolda Kalsel Irjen Winarto ke Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto menyerahkan sapi kurban jenis limosin seberat 1.000 kg milik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Musola Araudah, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Minggu pagi. Selain itu, Kapolda juga menyerahkan 50 ekor sapi kurban dari Polda Kalsel. Hari ini kita menyampaikan amanah dari Bapak Kapolri untuk memberikan sapi kurban sapi
limosin dengan berat 1 kg lebih dan Sementara itu, Imam Musola Ar-Raudah Sa'duddin Salman mengaku berterima kasih dengan Polda Kalsel atas dipilihnya Musola Ar-Raudah sebagai penerima bantuan sapi kurban ini. kalau perasaan kami ya tentu senang dan bantuan. Saya ucapkan terima kasih dengan Pak Kapolda yang menyerahkan dari sapi untuk warga di setempat untuk kurban. Insya Allah akan dibagikan juga di sekitar wilayah. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah IJTI Kalimantan Selatan kembali melaksanakan ibadah kurban. Pada tahun ini 1 ekor sapi dari PT Arutmin Indonesia disalurkan kepada warga di kawasan Landasan Ulin Selatan, Banjarbaru. 1 ekor sapi seberat hampir kurang lebih 300 kg diserahkan PT Arutmin Indonesia kepada pengurus daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Kalimantan Selatan Minggu siang. Pada momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kali ini, IJTI Kalsel kembali dipercaya menyalurkan 1 ekor sapi kepada warga di Landasan Ulin Selatan. Kegiatan ini adalah kali keempat PT Arutmin bekerjasama dengan organisasi yang menaungi jurnalis televisi. Tahun ini PT Arutmin Banjarbaru menyalurkan sebanyak 108 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 59 ekor sapi dan 22 ekor kambing. Totalnya kita ada 108 sapi, terus kambing 23 ekor. Ya, semoga dengan kita ngasih ini ya Arutmin meminta mohon doanya untuk biar tetap Arutmin jaya terus bisa Alhamdulillah ini merupakan agenda tahunan dari IJTI Kalimantan Selatan. Jadi kita bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti halnya PT Arutmin yang sudah 4 kali membersamai kita. Jadi kita hari ini untuk tahun ini memilih desa komplek Meranti ya di daerah Landasan Ulin Selatan karena di sini banyak buruh kayu ya. PT Arutmin dan IJTI Kalsel berharap hewan kurban ini bisa menjadi manfaat dan berkah bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Desa Pekauman dalam Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar potong hewan kurban dari Bupati Banjar Saidi Mansur. Selain hewan kurban dari Bupati Banjar, warga juga potong sapi hasil dari tabungan kurban setiap tahun. Pada Idul Adha 1445 Hijriah kali ini, warga Desa Pekauman Dalam terlihat antusias menyaksikan saat sapi kurban dari Bupati Banjar dipotong oleh warga secara gotong royong Senin pagi. Sapi berjenis dugul dengan berat badan hampir 100 kg ini dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat setempat. Selain memotong hewan kurban dari Bupati Banjar, warga juga potong beberapa ekor sapi dari hasil tabungan masyarakat yang rutin dilaksanakan oleh panitia kurban Desa Pekauman Dalam. Kepala Desa Pekauman Dalam Khairi mengatakan, ini tahun kedua Saidi Mansur memberikan hewan kurban ke desanya. Hal ini membuat warga sangat bersyukur atas sumbangan 1 ekor sapi yang diberikan Bupati Banjar. Kita hari ini memotong sapi yang diberi oleh Abah Haji Mansur di Desa Pekauman Dalam. Jenis sapinya apa tadi? Jenis sapinya besar, ini mungkin sapi dogol udah orang kampung namanya. Oke. Ini tiap tahun Bupati ngasih ke sini? Udah 2 tahun ini kita diberi oleh Abah Haji Mansur. Total untuk Desa Pekauman Dalam pada tahun ini memotong 10 ekor sapi. Diharapkan kegiatan rutin ini dapat terus terlaksana setiap perayaan Idul Adha. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Puluhan off-roader ambil bagian pada ajang Bayangkara Adventure Off-Road 4x4 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel.
fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan via. Iya emang bukan. Jangan kacang fitnah. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Hai Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Udah tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita. tanah air. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan via. Iya emang bukan. Jangan kacang fitnah. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Hai Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Udah tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak?
di Intense Reward setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang tahunya. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih tetap bersama kami. Universitas Lambung Mangkurat untuk pertama kalinya berhasil meluluskan gelar doktor pada studi pembangunan program Pasca Sarjana. Gelar doktor tersebut diberikan kepada M. Nur Iman Ridwan setelah dinyatakan berhasil lulus pada sidang terbuka ujian akhir disertai program doktor S3. Untuk pertama kalinya Universitas Lambung Mangkurat berhasil meluluskan gelar doktor pada studi pembangunan program Pasca Sarjana. Gelar doktor tersebut diberikan kepada M. Nur Iman Ridwan setelah dinyatakan berhasil lulus pada sidang terbuka ujian akhir disertai program doktor S3 studi pembangunan program Pasca Sarjana di Gedung Pasca Sarjana Banjarmasin Jumat tadi. Adapun materi yang disuguhkan pada sidang ini mengangkat persoalan masih tingginya angka stunting di Kota Banjarmasin, khususnya di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Sebelum dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Dr. S3, M. Nur Imam Ridwan berhasil menjawab berbagai pernyataan oleh 3 tim penguji, baik penguji tamu, penguji internal, maupun penguji promotor. Koordinator Program Studi Pembangunan Pasca Sarjana ULM, Dr. Yusuf Hidayat mengatakan, lulusan ini merupakan doktor studi pembangunan yang pertama dan merupakan doktor ke-55 yang diluluskan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah ini merupakan doktor studi pembangunan yang pertama dan merupakan doktor yang ke-55 di ULM. Jadi program doktor studi pembangunan ini kan kelanjutan dari dulu kita sudah sering komunikasi dengan sekalian. Kita juga kelas kerjasama dengan Erlangga, kemudian kita salah satunya membikin program dokter sendiri. Saya kira dengan lahirnya dokter maka akan menambah kualitas sumber daya manusia di Banua, dan saya kira mudah-mudahan dengan demikian kawan-kawan yang lain juga bisa cepat menyelesaikan doktornya sehingga jumlah dokter di daerah kita semakin banyak dan kontribusinya tentunya yang kita harapkan untuk kemajuan Banua. Dengan lulusnya program ini, ULM sebagai lembaga pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan semakin berkontribusi untuk pembangunan ke depan di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Puluhan off-roader ambil bagian pada ajang Bayangkara Adventure Off-Road 4x4 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Kegiatan Baudak di lumpur ini diisi juga dengan bakti sosial Pilkada Damai 2024. Ditandai dengan pengibaran bendera STAR oleh Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, didampingi dan Lanal Banjarmasin serta PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman.
Peserta Bayangkara Adventure Offroad 4x4 satu persatu meninggalkan Mapol Restala. Sekitar 60 mobil dan 30 motor ambil bagian dalam event yang dibagi 2 etape ini akhir pekan tadi. Etape pertama finish di perusahaan karet PT Bridgestone atau setelah menempuh perjalanan sekitar 45 km. Kemudian etape kedua sejauh 25 km menuju kantor Polda Baru di Kota Banjarbaru sekaligus pembagian hadiah. Kapolda Kalsel Inspektur Jenderal Polisi Winarto dalam sambutannya mengatakan kegiatan off-road ini merupakan salah satu cara merayakan Hari Bayangkara dengan positif, selain mencerminkan semangat petualangan dan pantang menyerah untuk menyelesaikan rute yang ditempuh. Yaitu off-road yang merupakan cabang olahraga di mana aktivitas off-road ini tidak hanya mencerminkan semangat petualang, tapi juga semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan rute dan rintangan. Sementara itu, Ketua Indonesia Off-Road Federation IOF Haryadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Kalsel yang menggandeng IOF Kalsel pada bakti sosial Pilkada Damai 2024 Bayangkara Adventure Offroad 4x4. Terima kasih dari IOF untuk Polda Kalimantan Selatan yang telah menggandeng IOF untuk ngikutin rangkaian Bayangkara yang ke-78. Jadi untuk trek yang kita akan laluin kurang lebih 45 kilo untuk hari pertama, hari kedua sekitar 25 kilo. Jadi jarak tempuh kurang lebih 6 jam di hari pertama. Untuk hari kedua kurang lebih 2-3 jam. Sebelum meninggalkan Mapol Restala, Kapolda Kalsel bersama Danlanal Banjarmasin serta rombongan juga menyerahkan bingkisan kepada marbot masjid, petugas kebersihan, penggali kubur, dan lansia. Acara juga dihadiri pejabat utama Polda Kalsel dan Forkopimda Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar News Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Yodi Widani, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalin